Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia Rahmati dengan NIM 2321027 ingin mempresentasikan tugas RPL 1. Ada beberapa jenis-jenis dokumentasi dalam rekayasa perangkat lunak. Simak pembahasan selanjutnya ya. Nah, yang pertama ada Software Project Management Plan ataupun bisa disingkat sebagai SPMP. SPMP ini adalah dokumen perencanaan yang merinci bagaimana proyek perangkat lunak akan dikelola dan diimplementasikan. Tujuannya yaitu memastikan semua aspek proyek didefinisikan dan dipahami oleh tim proyek untuk menghindari risiko dan memastikan proyek berjalan sesuai rencana. Kontennya biasa mencakup definisi proyek, tujuan proyek, ruang lingkup, anggaran, alokasi sumber daya, jadwal kegiatan, manajemen risiko, komunikasi antar tim, dan juga rencana peninjauan ataupun review. Contoh elemennya yaitu tujuan proyek, jadwal proyek, tanggung jawab anggota tim, anggaran dan biaya, serta strategi mitigasi risiko. Yang kedua yaitu ada Software Requirement Specification ataupun bisa disingkat sebagai SRS. SRS ini adalah dokumen yang mendefinisikan seluruh kebutuhan perangkat lunak secara mendetail. SRS menjadi acuan untuk semua anggota tim agar mereka memiliki pemahaman yang sama tentang apa yang akan dibangun. Tujuannya yaitu menjelaskan secara rinci kebutuhan fungsional dan non-fungsional agar pengembang memiliki panduan yang jelas untuk membangun sistem sesuai kebutuhan pengguna. Konten mencakup kebutuhan fungsional, apa yang harus dilakukan oleh perangkat lunak. Kalau kebutuhan non-fungsional, misalnya kinerja, keamanan, kegunaan, batasan sistem dan interaksi dengan sistem lain. Contoh elemen, definisi fungsi utama perangkat lunak, diagram alur kerja, antarmuka pengguna, serta batasan teknis, misalnya bahasa pemrograman ataupun platform. Yang ketiga yaitu ada Software Design Description ataupun bisa disingkat sebagai SDD. SDD ini adalah dokumen yang merinci desain teknis perangkat lunak. Di dalamnya terdapat detail arsitektur, komponen, alur data, dan logika yang akan digunakan dalam implementasi. Tujuannya yaitu mengkonversi kebutuhan yang ada dalam SRS menjadi struktur teknis yang jelas, sehingga pengembang memiliki panduan dalam membangun perangkat lunak. Konten biasanya mencakup deskripsi arsitektur perangkat lunak, diagram kelas, diagram komponen, alur data, spesifikasi antarmuka, dan algoritma yang digunakan. Contoh elemen, diagram Unified Modeling Language ataupun bisa disingkat sebagai UML, seperti diagram kelas, diagram urutan, spesifikasi modul, dan definisi data. Yang keempat yaitu ada Software Task Plan (STP). STP ini adalah dokumen perencanaan pengujian yang menjelaskan semua aspek pengujian untuk proyek perangkat lunak. STP ini menetapkan strategi, cakupan, dan tujuan pengujian. Tujuannya yaitu untuk memastikan perangkat lunak diuji secara sistematis dan sesuai standar kualitas yang ditentukan. Kontennya mencakup strategi pengujian, tujuan pengujian, ruang lingkup pengujian, sumber daya yang dibutuhkan atau alat dan personal, jadwal pengujian, dan kriteria penerimaan. Contoh elemennya yaitu rencana pengujian unit, pengujian integrasi, pengujian sistem, pengujian penerimaan, serta alat pengujian yang digunakan seperti Selenium atau unit. Yang kelima yaitu Software Task Description atau STD. STD adalah dokumen yang memberikan deskripsi mendetail tentang skenario uji atau kasus uji yang spesifik, data yang diperlukan, serta langkah-langkah untuk melakukan pengujian. Tujuannya yaitu menyediakan panduan bagi penguji untuk menjalankan pengujian dengan tepat, memastikan semua fungsi perangkat lunak diuji. Konten setiap kasus uji, deskripsi pengujian, dan data penguji, hasil yang diharapkan, prosedur pelaksanaan, dan kondisi awal yang diperlukan untuk penguji. Contoh elemen kasus uji untuk setiap fungsi, langkah-langkah pengujian, data masukan, kondisi awal, dan hasil yang diharapkan. Yang keenam ada Software Task Result atau STR. STR ini adalah dokumen yang mencatat hasil dari setiap pengujian yang dilakukan terhadap perangkat lunak. Ini meliputi apakah setiap kasus uji berhasil atau gagal, serta masalah yang ditemukan. Tujuannya yaitu memberikan gambaran kualitas perangkat lunak berdasarkan hasil pengujian, serta menyediakan informasi untuk perbaikan jika ada masalah. Konten mencakup detail setiap kasus uji, hasil pengujian, status berhasil atau gagal, dan deskripsi masalah yang ditemukan beserta tindakan perbaikannya. Contoh elemen, hasil setiap kasus uji, log kesalahan, statistik keberhasilan pengujian, dan dokumentasi bug yang ditemukan. Yang ketujuh yaitu Software Version.
Software version adalah dokumentasi yang mencatat perubahan dan peningkatan dari satu versi perangkat lunak ke versi berikutnya. Ini berguna untuk melacak riwayat perkembangan perangkat lunak. Tujuannya yaitu membantu dalam pengendalian versi perangkat lunak serta memastikan bahwa pengguna dan pengembang memiliki informasi tentang perubahan yang dilakukan. Konten biasanya mencakup nomor versi, tanggal rilis, fitur baru, perbaikan bug, peningkatan performa, serta catatan perubahan lainnya. Contoh elemen log perubahan ataupun changelog, deskripsi fitur baru, perbaikan keamanan, dan kompatibilitas versi. Nah, yang terakhir yaitu user guide ataupun user manual. User guide adalah dokumen yang ditunjukkan untuk pengguna akhir perangkat lunak, memberikan panduan langkah demi langkah tentang cara menggunakan perangkat lunak. Tujuannya yaitu membantu pengguna memahami dan menggunakan perangkat lunak dengan benar, serta memberikan solusi untuk permasalahan umum. Konten, instruksi instalasi, deskripsi fitur utama, cara navigasi antarmuka, contoh penggunaan, serta panduan pemecahan masalah. Contoh elemennya yaitu panduan instalasi, panduan penggunaan fitur, FAQ ataupun frequently asked question, dan contoh skenario penggunaan. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. Terima kasih.